Nama saya Samuel Diandring Saragistio dengan NIM 12S22032. Perkenalkan, nama saya Poppy Siboya dengan NIM 12S23004. Perkenalkan, nama saya Dina Marlina Siagian dengan NIM 12S23009. Perkenalkan, nama saya Genesis Tompak Dapatu Panjaitan dengan NIM 12S23012. Nama saya Leni Febriani, NIM saya 12S23023. Perkenalkan, nama saya Arif M. Dol Saribu dengan NIM 12S23026. Perkenalkan, nama saya Julius Kasarmanatio Sinaga dengan NIM 12S23035. Dasar teori. Coil gun adalah alat yang menggunakan elektromagnetisme untuk melontarkan proyektil. Dasar teorinya melibatkan prinsip elektromagnetik, di mana kumparan tembaga coil diisi dengan arus listrik yang menghasilkan medan magnet. Saat arus dialirkan, medan magnet yang dihasilkan menyebabkan proyektil, biasanya bola logam di dalam coil gun, terdorong ke depan. Dalam teori ini, ada beberapa variabel yang memengaruhi performa coil gun. 1. Baterai menyediakan daya untuk menghasilkan arus listrik yang mengalir melalui coil gun. 2. Kekuatan menyimpan energi listrik untuk berubah menjadi arus yang lebih kuat untuk memperkuat medan magnet. 3. Kumparan tembaga, jumlah lilitan kumparan, ketebalan kawat, dan bentuk kumparan mempengaruhi medan magnet yang dihasilkan. 4. Sudut tembakan. Sudut tembakan mempengaruhi kecepatan proyektil dan jarak yang ditempuh. 5. Arus listrik. Besar arus listrik yang dialirkan ke koil memengaruhi kekuatan medan magnet. 6. Tegangan. Tegangan yang diberikan pada coil gun juga memengaruhi kekuatan medan magnet. Pada dasarnya, semakin besar arus listrik yang mengalir melalui coil gun, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Ini pada gilirannya akan mempengaruhi kecepatan dan jarak yang ditempuh oleh proyektil. Variasi sudut tembakan juga memainkan peran penting karena mengubah lintasan proyektil. Dalam pengujian yang dilakukan, pengukuran jarak lemparan pada setiap sudut memberikan data eksperimental yang dapat digunakan untuk membandingkan hasilnya dengan teori yang ada, dengan mempertimbangkan hubungan antara besar arus, tegangan, sudut tembakan, dan jarak lemparan. Adapun alat dan bahan. Baterai, saklar, solder, stick es krim, pipa, lem tembak, papan kayu, kabel, proyektil, kapasitor, tembaga, timah. Cara merangkai alat. Hubungkan baterai-baterai dengan menggunakan kabel secara seri, kemudian direkatkan dengan timah oleh solder. Rekatkan baterai pada papan kayu. Selanjutnya lilitkan induktor pada pipa paralon dengan rapat tanpa ada jarak sebanyak 400 lilitan. Hubungkan baterai berkutub positif dengan saklar menggunakan kabel, dan ujung baterai berkutub negatif dihubungkan dengan kapasitor. Kemudian, salah satu kutub saklar yang belum terisi, kemudian dihubungkan oleh kabel dengan salah satu kutub kapasitor yang belum terisi. Rakit dan rekatkan stick es krim pada papan kayu menggunakan lem tembak untuk menjadi penyangga coil gun. Rekatkan pipa pada penyangga. Percobaan ke-1. Dengan sudut 0 derajat. Jarak yang didapat 197 cm atau 1,97 meter. Percobaan kedua, dengan sudut 30 derajat. Lalu, jarak yang didapat 196 cm atau 1,96 meter. Percobaan ketiga, dengan sudut 45 derajat. Jarak yang didapat 164 cm atau 1,64 meter. Percobaan keempat, dengan sudut 60 derajat. Jarak yang didapat 163 cm atau 1,63 meter. Percobaan kelima, dengan sudut 70 derajat. Jarak yang didapat 165 cm atau 1,65 meter. Berdasarkan data yang diberikan untuk coil gun yang diuji pada berbagai sudut tembakan, terdapat beberapa hasil yang bisa diamati. 1. Variasi jarak. Data menunjukkan bahwa saat sudut tembakan berubah, jarak lemparan proyektil juga mengalami perubahan. Secara umum, terlihat bahwa perubahan sudut tembakan berpengaruh terhadap jarak lemparan. Pada sudut 0 derajat dan 30 derajat, jarak lemparan relatif stabil dengan perbedaan yang kecil. Namun, 2. Konsistensi pengukuran. Terlihat bahwa perbedaan antara pengukuran jarak pada sudut 0 derajat dan 30 derajat relatif kecil,
menunjukkan adanya konsistensi dalam hasil pengukuran pada kedua sudut ini. Namun, pada sudut 45 derajat dan 60 derajat, terjadi penurunan yang signifikan, menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi jarak lemparan pada sudut-sudut tersebut. 3. Pengaruh variasi sudut. Data menunjukkan bahwa kecenderungan umumnya adalah semakin meningkatnya sudut tembakan menyebabkan penurunan jarak lemparan. Namun, pada sudut tertentu misalnya, sudut 70 derajat, terjadi kembali peningkatan jarak lemparan. Kesimpulan, data eksperimental menyajikan variasi jarak lemparan pada berbagai sudut tembakan dalam coil GUI. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi hubungan antara sudut tembakan dan jarak lemparan pada permukaan lantai keramik, serta mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti koefisien gesekan dan kondisi permukaan yang dapat memengaruhi hasil. Validitas data eksperimen perlu diuji lebih lanjut untuk memastikan konsistensi dengan dasar teori coil GUI.